Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya, Pendeta Januaria Simpan, dalam Renungan Malam edisi hari Senin tanggal 6 April tahun 2026. Bagian firman Tuhan bagi kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11 di bawah perikop manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang harus terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengangkat tema yaitu hidup baru di dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah manusia baru mungkin tidak asing di telinga kita sebagai orang Kristen. Istilah ini juga sering digunakan oleh Paulus, meskipun pada dasarnya kalau kita memperhatikan dalam kitab Perjanjian Baru, Paulus lebih sering menggunakan istilah manusia lama untuk merujuk pada kehidupan kita yang hidup dalam dosa. Dengan begitu, istilah manusia baru merujuk pada kehidupan kita yang telah diubahkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bagian firman Tuhan hari ini, Kolose pasal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-11, di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa hidup baru dalam Kristus menuntut perubahan yang nyata. Di sini Paulus menulis secara spesifik. Ia menyebutkan percabulan, hawa nafsu, keserakahan, kemarahan, fitnah, dan dusta. Semua itu harus dimatikan, karena semua itu adalah bentuk dari kehidupan manusia yang lama yang mendapat murka Allah. Paulus ingin menegaskan bahwa kita yang telah ditebus oleh Kristus harus dipenuhi dengan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kesabaran. Karena dari situlah akan lahir damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati dan menjaga hubungan antara tubuh Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini sebetulnya juga memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan kita pada masa kini. Paulus juga sebenarnya sedang membicarakan hal yang sama, yaitu siapa diri kita yang sebenarnya di dalam Kristus, dan bagaimana itu tampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami hubungan yang tidak sehat dengan sesama kita melakukan kebohongan, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata kasar, kita membuat diri kita jauh dari Kristus dengan sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan bagian firman Tuhan hari ini menginginkan agar kita menjauhi semua itu dan harus dimatikan. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa bukan hanya mematikan kehidupan lama kita, tetapi kita juga harus mengenakan kehidupan baru di dalam Kristus. Kita tidak hanya meninggalkan karakter dosa, tetapi kita juga harus belajar untuk mengenakan karakter Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dengan begitu, identitas kita tidak lagi ditentukan oleh dunia ini, tetapi oleh Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menyatakan hidup baru yang tidak dapat direnggut atau dikurangi nilainya oleh siapapun. Kenakanlah manusia baru di dalam kehidupan kita, kiranya kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat dan menjadi saksi baginya. Tuhan memberkati melewati firman-Nya hari ini. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah bersama-sama belajar serta merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa menolong dan membimbing kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.